Halo, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Lambang. Sorry banget di kali ini saya nggak on camera karena buildnya udah terkirim. Nah, di konten subscriber build kali ini saya kedapatan user yang ingin build untuk kerja 3D render arsitektur. Jadi spek di build ini emang agak mahal-mahal ya partnya, tapi emang dikarenakan emang berat banget untuk kerja 3D render. Oke deh, tanpa panjang lebar, kita jelasin part list yang akan kita pakai di build kali ini. Pertama-tama dari prosesor. Untuk prosesor yang kita pilih ini adalah Intel i5 13600K. Secara performa udah nggak perlu ragu lagi karena udah dibekali 14 cores dan 12 threads. 6 diantaranya adalah P-cores dan sisa 8-nya lagi itu E-cores. Selain itu juga bisa boosting sampai 5,1 GHz dan maksimum turbo powernya itu ada di 181 Watt. Jadi harus siap-siap pakai cooler yang mumpuni ya untuk pakai prosesor Intel di zaman sekarang. Oke, selanjutnya dari motherboard. Untuk motherboard yang kita pilih di build ini adalah Colorful CVN B760i. Tujuannya sih biar satu tema ya, biar putih-putih semuanya. Tapi secara fungsi emang nggak bisa overclock si 13600K. Untuk slot NVMe-nya juga udah Gen 4 dan ada 2 buah, Wi-Fi-nya udah 6E dan udah support PCIe Gen 5 juga. Lalu untuk I/O port-nya juga udah cukup banyak, ada 4 USB 2, 2 USB 3, dan juga ada Type-C-nya. Lalu untuk RAM yang kita pakai ini adalah Team Extreme ARGB yang warna putih ya, biar sama-sama tema putihnya. Untuk kapasitasnya dia ada di 32 GB dan speednya udah cukup kenceng di 3600 MHz. Dan timingnya yang cukup ketat lah ya di CL18. Nah, untuk storage sistemnya kita pakai NVMe SSD dari WD Black SN770. Punya kapasitas di 500 GB, jadi udah cukup lah ya untuk sistem dan program-program. Speednya juga udah cukup kencang, yang pastinya ada di 5000 MB per second dan write speednya ada di 4000 MB per second. Lalu untuk storage tambahannya kita pakai SSD SATA dari PNY dengan kapasitas 2 TB, tapi kalau ini emang khusus nyimpen project kerjaan jadi nggak ngeganggu performa sistem walaupun udah kepenuhan si storage-nya. Oke, next kita ke CPU cooler. Untuk CPU cooler kita pilih dari ID Cooling SE207 XT Slim Snow Edition. Kita pilih cooler ini emang karena nggak terlalu tinggi coolernya dan masih punya performa cooling yang cukup bagus karena udah punya 7 heat pipes dan TDP ratingnya ada di 220 Watt. Ya, walaupun hanya diberi satu buah fan tapi nggak perlu khawatir karena spesifikasi fan-nya juga yang cukup tinggi RPM-nya dan airflow-nya yang cukup tinggi. Lalu untuk power supply yang kita pilih di build kali ini tentunya bukan power supply yang murahan. Kita di sini memakai power supply dari Corsair SF750 80 Plus Platinum. Kapasitasnya ada di 750 Watt, tentunya udah full modular dan kabel-kabelnya yang braided jadi berasa lebih premiumnya. Nah, untuk GPU yang dipilih di build ini akhirnya jatuh kepada MSI Gaming X Trio RTX 4070 Ti. Memiliki VRAM di 12 GB dan TDP di 285 Watt. Untuk performa gaming di 2K dan 4K udah bisa rata kanan dan nanti kita akan coba lihat di bagian benchmarknya ya. Lalu yang pastinya harus bisa ngehandle kerjaan 3D rendering karena emang PC ini dirakit untuk kerjain 3D render. Oke, yang terakhir dari casing, akhirnya kita memilih casing dari Cooler Master NR200. Selain karena kapasitas yang cukup besar dan juga support GPU hingga triple slot, panjangnya juga mepet banget dengan GPU yang kita pakai, tapi masih memiliki airflow yang bagus banget karena udah diberi fan tambahan di bagian belakang dan di bagian atas casing untuk ngebuang udara panas dari dalam casing. Dan di bagian sisi dan kanan kirinya juga udah berventilasi, jadi nggak perlu khawatir untuk masalah airflow di casing NR200 ini. Nah, untuk total bit yang kita rakit di konten ini adalah sebesar ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, ayo kita rakit PC-nya sekarang.
So, jadi bagaimana menurut kalian build PC kali ini? Apakah worth it dengan harga 29 juta kalian bisa ngedapetin spesifikasi seperti ini dan performa gamingnya juga udah pasti bisa rata kanan walaupun di resolusi 4K sekalipun. Oke deh, sekian dari saya. Jangan lupa like bila kalian suka, dislike jika nggak suka. Nama saya Lambang, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.